Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Ibu harap semoga anak-anak semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Gimana? Masih semangat gak belajarnya hari ini? Ibu harap walaupun kita pembelajarannya cuman secara online, secara virtual, Ibu harap itu gak mengurangi semangat dan minat anak-anak untuk belajar pada hari ini. Oke, nah sekarang kita lanjut belajar materi yang kemarin, tema 7 subtema 3 tentang perkembangan teknologi. Anak-anak silakan buka bukunya halaman 98. Dan ini untuk memperjelas materi, Ibu udah siapin satu video pembelajaran. Anak-anak silakan disimak dan catat apabila ada yang perlu dicatat. Oke, langsung saja silakan simak video berikut. Halo adik-adik, kenalin, nama kakak Febrina. Hari ini kakak akan nemenin kalian untuk belajar modernisasi. Ayo, ambil catatannya, duduk yang manis, kita belajar bareng, oke? Let's go! Ayo, adik-adik di sini siapa yang tadi pagi bangun-bangun langsung pegang HP? Senderan di pinggir kasur, bukannya mandi malah balas chat. Update status, buka Twitter, nonton YouTube. Saking asiknya, sampai dimarahin mama karena hampir telat ke sekolah. Habis mandi karena udah mau telat, pesen ojek online deh biar cepet. Terus pulang sekolah, kelaparan, tinggal pesen makanan deh lewat online. Semua jadi gampang karena ada smartphone kesayangan kita ini. Tapi coba deh bayangin, gimana rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ini ditemukan. Jadi adik-adik, berpuluh-puluh tahun silam belum ada tuh yang namanya Android kayak yang kita pegang sekarang. Tapi seiring berkembangnya zaman, teknologi itu terus mengalami modernisasi, terutama pada alat transportasi, alat komunikasi, dan media massa. Adik-adik di sini siapa yang pernah naik delman? Itu loh kendaraan roda 2 yang ditarik sama kuda. Ternyata adik-adik, delman itu udah ada dari zaman dulu loh. Nah, delman itulah yang dipakai orang zaman dulu untuk bepergian. Tapi sekarang, eksistensi delman sudah tergantikan dengan mobil bertenaga mesin, yang pastinya lebih canggih dan lebih cepat ketimbang delman. Untuk kereta sendiri, jauh sebelum kereta listrik ada, kereta api lokomotif lah yang digunakan orang-orang untuk bepergian jarak jauh. Selain cepat, kereta api lokomotif ini juga cukup praktis, karena kita nggak perlu gonta-ganti alat transportasi untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, oleh karena itulah adik-adik, banyak orang zaman dulu yang mengandalkan kereta api lokomotif ini untuk bepergian jarak jauh. Salah satu ciri khas kereta api lokomotif ini adalah cerobong asapnya, dan juga klakson khasnya yang berbunyi seiring berkembangnya zaman, muncullah kereta api listrik menggantikan kereta api lokomotif yang pastinya lebih cepat dan tentunya lebih nyaman karena nggak berisik. Untuk transportasi lautnya, orang-orang dulu menggunakan sampan atau perahu kecil yang terbuat dari kayu adik-adik. Sampan ini sendiri penggunaannya masih manual. Untuk menggerakkannya, kita mengayuh sampan menggunakan dayung untuk sampai ke tujuan. Tapi sekarang, kapal-kapal sudah canggih adik-adik. Kita nggak perlu lagi tuh capek-capek ngayuh kayak dulu, karena sudah ada mesin sebagai alat penggerak kapal. Dibanding dulu, kapal sekarang sudah jauh lebih nyaman. Daya tampungnya pun lebih besar ketimbang sampan zaman dulu. Untuk sepeda sendiri, sebenarnya sih nggak terlalu beda antara zaman dulu dan zaman sekarang. Yang membedakan cuma
sepeda yang sekarang itu sudah dilengkapi teknologi berupa gigi persneling untuk mengatur kecepatan sepeda. Dari segi bahan juga, sepeda zaman sekarang nggak cuma sebatas berbahan besi dan aluminium aja, tapi udah ada yang berbahan karbon juga, jadi lebih ringan deh waktu digoes. Untuk transportasi udara, pesawat zaman sekarang jauh lebih canggih ketimbang pesawat zaman dulu. Karena kurang canggih, penerbangan zaman dulu punya resiko kecelakaan 5 kali lebih besar. Mulai dari tabrakan di udara, mesin terlepas dari badan pesawat, sampai turbulensi yang bikin pesawat jatuh sejauh 150 meter. Selain itu, karena langit-langit pesawat dulu nggak setinggi yang sekarang, ditambah lagi kualitas sabuk pengamannya yang buruk, turbulensi biasa aja bisa bikin leher patah loh adik-adik. Tapi sekarang pesawat sudah jauh lebih canggih. Penerbangan pun sudah jauh lebih aman ketimbang dulu. Dari segi kenyamanan pun, pesawat yang sekarang sudah jauh lebih nyaman. Daya tampungnya pun jauh lebih besar ketimbang yang dulu. Walaupun alat transportasi sudah mengalami modernisasi, tapi ada beberapa alat transportasi yang sampai sekarang masih digunain loh adik-adik. Kayak delman, sampan, sama sepeda ontel. Di beberapa daerah, alat-alat transportasi ini masih sering digunain untuk aktivitas sehari-hari. Nah, untuk perkembangan teknologi komunikasi, bermula sejak tahun 200 sebelum Masehi, yaitu dengan sinyal asap. Jauh sebelum adanya ponsel dan internet kayak sekarang, sinyal asap inilah yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi. Salah satunya digunakan para tentara zaman perang dulu untuk memberikan sinyal adanya serangan musuh. Adik-adik pernah lihat nggak film tentang orang yang tersesat di dalam hutan? Yang dia itu ngidupin api untuk ngasih tahu orang-orang keberadaan dia. Nah, kayak itulah kira-kira orang zaman dulu berkomunikasi dengan sinyal asap. Kemudian, pada abad ke-12 muncullah merpati pos. Merpati pos adalah burung merpati yang sudah dilatih untuk mengantar surat. Burung merpati dipilih karena burung ini termasuk salah satu jenis burung yang cukup pintar adik-adik. Burung merpati memiliki daya ingat yang kuat, serta memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarangnya meskipun sudah pergi jauh dalam waktu yang lama. Kemudian pada tahun 1837 muncullah telegraf. Telegraf ini merupakan alat komunikasi pertama yang menggunakan sinyal elektrik. Cara kerjanya yaitu dengan mengirim sinyal elektrik melalui kabel, kemudian diterjemahkan menjadi pesan Morse. Oleh karena itulah, orang-orang yang menggunakan telegraf ini, baik pengirim maupun penerima, haruslah orang-orang yang paham dengan sandi Morse adik-adik. Lalu, pada tahun 1876, muncullah telepon kabel. Penemuan telepon kabel ini dipicu oleh permintaan telegraf yang semakin meningkat. Walaupun sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sampai sekarang pun telepon kabel ini masih sering kita jumpai di rumah-rumah. Sayangnya, telepon kabel ini kurang praktis. Berhubung teleponnya terhubung ke kabel, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian, pada tahun 1920-an, muncullah telegram. Adik-adik ada yang ingat iklan ini nggak? Yang Beb! Yuhu! Yang Beb! HL, ada BBQ gak Dente? HL? BBQ kanen ha? HL, lihat yang BBQ gak pe? HL, LGPR ke BBQ gak? Saking hematnya, ngomong pun harus disingkat-singkat. Ternyata, telegram juga gitu adik-adik. Tarif mengirim telegram itu dihitung berdasarkan jumlah karakternya, termasuk tanda baca. Walaupun gitu,
Telegram ini dulu cukup diminati loh adik-adik. Karena waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesannya bisa kurang dari 1 hari. Kemudian pada tahun 1973 muncullah telepon genggam. Telepon genggam inilah yang merupakan cikal bakal munculnya internet dan berbagai teknologi lain yang ada dan kita kenal sekarang ini. Jadi, seiring berkembangnya zaman, teknologi komunikasi pun turut mengalami perkembangan. Sehingga sekarang kita nggak lagi kesulitan untuk berkomunikasi walaupun dengan jarak yang jauh sekalipun. Nah, untuk perkembangan teknologi informasi sendiri diawali dengan munculnya surat kabar pada tahun 1605. Di Indonesia sendiri, surat kabar sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Surat kabar pertama yang terbit di Indonesia adalah surat kabar dalam bahasa Belanda. Surat kabar inilah yang menjadi cikal bakal munculnya koran-koran pribumi berbahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1920-an muncullah radio. Siaran radio pertama Indonesia adalah RRI yang merupakan singkatan dari Radio Republik Indonesia. RRI ini berdiri pada tanggal 11 September 1945. Dulu radio ini sangat penting loh adik-adik. Radio ini digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Sampai sekarang pun radio ini masih sering digunain. Walaupun memang di zaman sekarang radio-radio ini sudah berevolusi menjadi radio digital seperti yang ada di HP-HP kita sekarang. Kemudian pada tahun 1940-an muncullah televisi. Siaran televisi pertama di Indonesia adalah TVRI. Sejarah pertelevisian Indonesia berawal saat Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah dalam Asian Games keempat tahun 1862. Mengucap Bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. Itulah kali pertama adanya siaran langsung di Indonesia. Kemudian pada tahun 1970 muncullah internet. Dengan adanya internet, segala informasi bisa kita dapatkan dengan mudah, baik berita dari dalam maupun luar negeri sekalipun. Semua dapat kita akses dengan mudah melalui internet. Seiring berkembangnya teknologi, penemuan smartphone, terutama internet, membawa pengaruh dan perubahan yang besar. Bahkan surat kabar, radio, dan televisi pun yang dulunya konvensional, sekarang sudah ada dalam HP kita. Gak dipungkiri pula, perkembangan teknologi ini tentu membawa perubahan besar dalam gaya hidup masyarakat sehari-hari. Semua jadi gampang dan praktis karena hampir segala kebutuhan kita dapat kita penuhi hanya dengan satu alat, yaitu smartphone yang kita pegang sekarang. Segala hal yang dulu terasa sulit sekarang jadi mudah karena adanya modernisasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa modernisasi adalah suatu proses transformasi ke arah yang lebih maju. Tentunya, perubahan ini bisa berdampak positif dan bisa pula berdampak negatif. Oleh karena itulah, pesan kakak, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Kakak akhiri, sampai jumpa. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini tentang perkembangan teknologi. Nah, ini Ibu punya beberapa pertanyaan
Silahkan anak-anak jawab dan dituliskan di selembar kertas. Nanti hasilnya difoto dan dikirimkan melalui WA ke nomor ibu. Oke ya, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat terus belajarnya. Tetap cuci tangan, jaga kesehatan. Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sama-sama berkumpul lagi di sekolah. Oke ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.